Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man syara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadzirun ittaqullah wattaqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samiil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita semua pada waktu ini bisa melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan senantiasa limpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah rahimakumullah, dalam ayat muqaddimah tadi yang saya bacakan, yang mana kita senantiasa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada dalam sumber hukum pertama yakni Al-Qur'an, ataupun yang ada dalam sumber hukum kedua Al-Hadis, ataupun ijtihad para ulama. Setiap hukum yang turun ke muka bumi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu saja mempunyai maksud atau tujuan. Tidak ada satupun ayat, satu hukum di dalam Al-Qur'an ataupun hadis dan ijtihad para ulama yang keluar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwasanya setiap hukum yang turun ke muka bumi dinamakan maqasidus syariah, tujuan-tujuan hukum. Di antaranya adalah ibadah sholat, ibadah zakat, ibadah puasa, dan ibadah yang lainnya merupakan tujuan daripada hukum Allah. Semua mempunyai manfaat, semua mempunyai maksud. Tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu hukum pun yang keluar daripada hukum-hukum maksud dari Allah. Kita mengenal tujuan syariat itu terbagi tiga, yakni ada yang bersifat daruriyah, yang kedua bersifat hajiyah, dan yang ketiga bersifat tahsiniyah. Ataupun dengan kata lain, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder,
dan ada kebutuhan tersier. Apa yang dimaksud dengan maqasid daruriyah? Maqasid daruriyah adalah hukum Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak bisa tidak harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka akan terjadi bencana, akan terjadi sebuah keadaan darurat. Apa saja yang 5 tersebut? Yang 5 itu menurut para imam salaf ataupun khalaf. Di antaranya Imam As-Shatibi mendefinisikan dan membagi hukum yang 5 itu. Yang pertama adalah hibduddin, menjaga agama. Yang kedua adalah hibdul akli, menjaga akal. Yang ketiga adalah hibdun nasab, menjaga keturunan. Yang keempat adalah hibdul mal, menjaga harta. Dan yang kelima adalah hibdun nafs, menjaga jiwa. Yang 5 ini mempunyai derajat yang sama. Meskipun para ulama menjaga agama paling awal, ada yang mengatakan menjaga jiwa paling utama. Tapi pada dasarnya ketika 5 keadaan ini tidak dilaksanakan, maka akan terjadi bencana ataupun tidak akan terjadi kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Karena tujuan daripada hukum Islam yang turun ke muka bumi ini pada dasarnya adalah maslahat fid dunya wal akhirah. Dan kemaslahatan tidak bisa datang begitu saja tanpa kita melaksanakannya. Apa saja yang termasuk menjaga agama? Menjaga agama bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah kita senantiasa mencari ilmu, tidak ada batasnya. Manusia dituntut untuk mencari ilmu, bisa membaca dan menulis. Karena kalau tidak bisa membaca dan menulis, maka yang terjadi adalah kebodohan. Kita tidak bisa membaca Al-Quran, kita tidak bisa menghitung. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran ataupun pengetahuan umum lainnya, maka kemaslahatan di dunia tidak akan tercapai dan juga kemaslahatan di akhirat tidak akan tercapai. Yang kedua adalah menjaga keturunan. Menjaga keturunan bisa dilaksanakan dengan cara kita memilih bibit yang sesuai dengan tuntunan agama. Tapi yang paling penting adalah menjaga keturunan adalah dengan akdun nikah. Ini termasuk masalah daruriyah. Dan masalah hajiahnya, kebutuhan sekundernya adalah sebuah pencatatan. Namun pada zaman sekarang ini bisa jadi pencatatan bukan bersifat sekunder lagi, tetapi bisa menjadi daruriyah, menjadi lebih penting. Kenapa begitu? Karena zaman sahabat ataupun zaman Rasulullah dahulu tidak ada pencatatan pernikahan. Dikarenakan pernikahan masih satu rumpun, satu daerah, berbeda dengan zaman sekarang.
Ketika tidak ada pencatatan yang tertib, maka akan banyak sekali tidak jelas keturunannya. Dan yang ketiga, di dalam menjaga keturunan adanya resepsi. Tetapi terkadang kita suka bertukar, lebih mementingkan yang tahsiniyah daripada yang daruriyah. Itulah kita harus bisa menjaga skala prioritas. Karena kebutuhan manusia itu harus bisa membedakan mana yang penting, mana yang kurang penting, mana yang tidak penting. Kemudian menjaga jiwa. Menjaga jiwa adalah dengan kita senantiasa diberi asupan gizi yang cukup. Dan kita senantiasa menjaga makan kita supaya kita bisa menjaga tubuh kita tetap sehat. Itu adalah daruriyahnya. Kalau tahsiniyahnya ataupun hajiahnya kita makan dengan enak, itu adalah jenis yang hanya sekundernya. Yang penting kita makan, tidak tahu apakah itu makanan mempunyai nilai gizi yang tinggi atau tidak. Dan yang ketiga adalah menjaga harta. Menjaga harta, kita harus bekerja. Islam tidak melarang umatnya untuk kaya. Dunia memang bukan segalanya, tetapi ketika tujuannya baik, bahwasanya kekayaannya untuk menolong orang miskin ataupun untuk sedekah, maka tidak terjadi kontradiksi di antara niatnya. Innamal a'malu binniyat, al-umur bimaqasidiha. Dan selanjutnya adalah menjaga jiwa, menjaga akal. Menjaga akal tadi adalah dengan berilmu, bersekolah. Jangan sampai kita membeli kendaraan yang mewah, tetapi anak kita tidak sekolah, tidak mengaji. Sama saja kita mendahulukan kebutuhan yang sekunder daripada kebutuhan primer. Sebab pada zaman sekarang ini ilmu adalah nomor satu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ketika kita hanya mementingkan kemewahan, tetapi anak kita tidak sekolah, sama saja kita mencelakakan diri kita sendiri. Dan nanti kita dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Itulah tujuan hukum Islam turun ke muka bumi ini. Hukum Islam adalah bukan hukum yang statis, tetapi dinamis, stabil, sesuai dengan kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada paksaan, khususnya dalam beragama. Islam tidak menuntut memaksakan agama kepada orang lain, karena tidak sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 256. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apakah semua harus seagama? Apakah semua harus masuk Islam? Tidak. Karena Allah senantiasa memberikan kepada manusia itu akal, sehingga mempunyai pilihannya sendiri-sendiri. Ketika Allah senantiasa ingin membuat manusia sama, maka yang dilakukan Allah adalah menciptakan semua malaikat.
Tidak ada manusia yang punya akal supaya semua taat kepada Allah. Oleh karena itu kita harus senantiasa bijaksana. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Apalagi kita mempunyai pemahaman Al-Quran yang bermakna wasatan. Al-Islam adalah senantiasa menjadi agama yang bijaksana. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Yang pasti kita berpegang teguh kepada Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad para ulama. Barakallahu li wa lakum. Allahumma salli wa sallim wa barik li jalika wa taqaika ala sayyidil ibadi wa asrafil ibadi sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wa taqullah summa taqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi samiil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sebagai kesimpulannya bahwasanya hukum Islam ini diantaranya adalah menjaga agama. Menjaga agama dengan cara kita memberikan jaminan kebebasan kepada orang lain dalam hal beragama. Kemudian selanjutnya kita kewajiban dakwah kita dan melindungi jalan dakwah. Tentunya dakwah adalah dengan bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Yang ketiga, beragama dengan dasar ilmu, bukan dengan taklid. Kita memang umat muslim, ada yang berilmu, artinya tahu kita berislam dengan Islam yang sebenarnya, atau terkadang Islam turunan saja, tetapi tidak sampai mengurangi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah untuk menanamkan prinsip keyakinan tauhid dalam peribadatan atau masalah ubudiyah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua maksud kita, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslihana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslihana irtana allati ilaiha ma'aduna wa aj'alil hayata ziyadatan lana bi kulli khair wa aj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'alna saburan waj'alna syakuran waj'alna fi amrina sabiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.